Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahin Aulianti dari jurusan Psikologi Islam kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Quran hadis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian hadis mutawatir. Secara definitif, hadis mutawatir berarti suatu hadis dari hasil tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dan karena itu diyakini kebenarannya. Intinya ialah hadis mutawatir itu yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap generasi, sejak generasi sahabat hingga generasi akhir atau generasi penulis kitab, yang mana orang banyak tersebut layaknya mustahil sepakat untuk berbohong. Hadis mutawatir bersumber dari Nabi Muhammad. Hadis mutawatir sama dengan Al-Quran karena keduanya adalah qati'ul wurud atau sesuatu yang pasti datangnya. Dan para ulama juga bersepakat bahwa hadis mutawatir wajib diamalkan dalam seluruh aspek, termasuk juga dalam bidang akidah. Adapun syarat-syarat dari hadis mutawatir, yang pertama yaitu hadis itu diperoleh dari Nabi atas dasar panca indera yang yakin. Maksudnya bahwa perawi dalam memperoleh hadis Nabi haruslah benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Yang kedua, bilangan perawinya dilihat dari segi banyaknya. Adapun mengenai jumlah bilangan perawi, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah Abu Thayyib menetapkan minimal 4 orang perawi. Yang kedua, sebagian golongan Syafi'i menetapkan minimal 5 orang perawi. Yang ketiga, sebagian ulama ada yang menetapkan minimal 20 orang perawi. Dan yang keempat, sebagian ulama ada yang menetapkan minimal 40 orang perawi, ada juga yang menetapkan minimal 10, 12, 70 orang perawi, dan lain-lain. Dan syarat yang ketiga adalah terdapat kesinambungan jumlah perawi antara tobakoh masing-masing. Dengan demikian, bila jumlah perawi pada tobakoh pertama sekitar 10 orang perawi, maka pada tobakoh-tobakoh lainnya juga harus sekitar 10 orang perawi. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembagian hadis mutawatir. Para ahli membagi hadis mutawatir menjadi 2 bagian, yakni mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Dan ada juga yang berpendapat bahwa hadis mutawatir terbagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi, yang ketiga adalah mutawatir amali. Hadis mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir yang lafadz dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan riwayat yang lainnya, atau hadis yang sama antara bunyi lafadz, hukum, dan maknanya. Yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi ialah hadis yang lafadz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum, atau hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tetapi dapat diambil makna yang umum. Yang ketiga adalah hadis mutawatir amali. Ialah hadis yang sesuatunya diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam, bahwa Nabi Muhammad telah mengajarkannya atau menyuruhnya, atau selain dari itu. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati. Berikutnya adalah kedudukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir memfaedakan yakin. Para ahli ilmu berpendapat bahwa hadis mutawatir itu wajib diterima dengan yakin dan wajib diamalkan. Hadis mutawatir sama derajatnya dengan nas Al-Quran, karena mengingkari hadis mutawatir sama dengan mengingkari hadis Al-Quran, yaitu dihukum kafir.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hadis ahad. Yang pertama adalah pengertian hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang para rawinya tidak pada jumlah rawi hadis mutawatir, tidak memenuhi persyaratan mutawatir, dan tidak pula mencapai derajat mutawatir. Selanjutnya ialah pembagian hadis ahad ditinjau dari segi jumlah perawinya. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yakni yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga adalah hadis gharib. Yang dimaksud dengan hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur terbagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya, atau golongan ahli ilmu dan orang umum. Yang kedua adalah masyhur di kalangan ahli ilmu-ilmu tertentu, misalnya ahli hadis ilmu saja, ahli fikih saja, atau ahli tasawuf saja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, masyhur di kalangan orang-orang umum saja. Berikutnya, mengenai hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang perawi tersebut terdapat pada satu tobaqoh saja. Kemudian, selain itu, orang-orang pada meriwayatkannya atau diriwayatkan oleh orang banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hadis aziz bukan hanya diriwayatkan oleh 2 orang perawi saja pada setiap tobaqoh, tetapi selagi pada salah satu tobaqoh saja didapati 2 orang rawi yang bisa dikatakan hadis aziz. Hadis aziz ada yang sahih, hasan, dan do'if, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hadis sahih, hadis hasan, dan hadis do'if. Hadis gharib ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Adapun maksud daripada penyendirian perawi bisa diartikan menurut orangnya, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain dia sendiri, atau mengenai sifat dan keadaan perawi, yakni perawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan hadis itu. Dilihat dari bentuk penyendirian perawi tersebut, maka hadis gharib dapat digolongkan menjadi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Dikategorikan sebagai gharib mutlak bila penyendiriannya itu mengenai orangnya, sekalipun penyendirian tersebut hanya terdapat dalam satu tobaqoh. Penyendirian hadis gharib mutlak ini harus berpangkal di tempat asli sanad, yakni tabi'i, bukan sahabat. Karena yang menjadi tujuan memperbincangkan penyendirian perawi dalam hadis ini untuk menetapkan apakah ia dapat diterima atau tidak, sekalipun penyendirian tersebut hanya terdapat dalam satu tobaqoh. Penyendirian hadis gharib mutlak ini harus berpangkal di tempat asli sanad, yakni tabi'i, bukan sahabat, karena yang menjadi tujuan memperbincangkan penyendirian perawi dalam hadis ini untuk menetapkan apakah ia dapat diterima atau tidak. Kedudukan hadis ahad. Hadis ahad yang makbul atau berkualitas sahih bila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Namun, masalah yang berkaitan dengan soal akidah, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hadis ahad dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah akidah, karena hadis ahad yang sahih memfaedahkan ilmu, dan yang memfaedahkan ilmu wajib diamalkan. Pendapat kedua ialah hadis ahad, meskipun memenuhi syarat tetap, tidak dapat dijadikan dalil terhadap penetapan akidah, karena hadis ahad berstatus memfaedahkan doni. Soal akidah adalah soal keyakinan, maka yang yakin tak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masih dani.
terdapat pendapat lain atau moderat menyatakan bahwa hadis ahad yang telah memenuhi syarat dapat dijadikan dalil untuk masalah akidah selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lebih kuat. Demikian penjelasan dari saya mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.